Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham yang direquest oleh teman-teman. Yang pertama Buka, kedua Real, ketiga MLPL, keempat CCSI, kelima ACES, keenam LPPF, dan ketujuh MPPA. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,57% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Buka masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal ini Buka memang susah dianalisa ya karena saham baru IPO. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini harusnya Buka tetap dipertahankan di atas harga IPO-nya. Kalau ini terlihat sempat turun ke 780 tapi kemudian ditarik dengan volume besar. Dan terlihat 3 hari dia koreksi volume kecil dan hari Jumat dia membentuk candle doji dan tetap bertahan di atas harga IPO-nya dan tutup di 875. Jadi seminggu ke depan ada peluang uji resisten di sekitaran 920 ya. Jadi ada peluang untuk Buka rebound dan supportnya ya langsung pasang aja di 850. Support IPO-nya 850 845 lah. Jadi pergerakannya mungkin di area ini dulu ya sebelum ada momentum yang bagus. Nah, kuncinya kalau mau kembali uptrend atau naik ke utara ya harus melewati atau confirm breakout di atas 920. Jadi harga sekarang juga risk rewardnya menarik ya, cuman perlu kesabaran. Tinggal cut loss saja kalau Buka ini turun dari 845 ya, bisa cut loss di 820 atau 825, disesuaikan aja, tarik aja profitnya itu 920. Risk rewardnya 1:1. Sekarang kan Buka di area harga IPO-nya dan dia ini kan saham teknologi. Jadi ada peluang untuk naik dan terlihat juga ya Buka ini kan diakumulasi oleh asing, nilainya juga cukup signifikan. Jadi ya harusnya bisa naik lah dia 2-3 bulan ke depan, mungkin ya akhir tahun bisa kembali ke atas 1300. Tapi ini disclaimer on ya, kalau mau coba spekulasi buy yang penting sabar karena saham seperti ini potensi untuk lambat gerak. Jadi seperti itu. Tinggal cut loss saja kalau dia turun dari 845. Selama dia bertahan di 850 ya hold aja. Apalagi nanti kalau confirm breakout 920 ya makin bagus. Buka bisa rally ke atas. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham kedua ada Real yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,94% ke harga 107. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Real didistribusi tapi ditampung yang cukup besar oleh YP, JP, MG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Real ini kena ya bisa dibilang rumor kalau Ustadz Yusuf Mansur ada beli sahamnya 6 juta lot. Jadi ya ini dapat respon positif oleh pelaku pasar atau investor ataupun trader dan sempat Real ini naik cukup tinggi ya dari 50 sampai sempat di 137. Tapi kemudian 2 hari dia ARB-nya juga belum kecil dan kemudian hari Jumat dia rebound dengan membuat candle doji dan volumenya besar. Jadi dengan kondisi seperti ini menurut saya juga masih ada peluang Real kembali uji resisten 120. Tapi ini disclaimer on ya, resikonya sangat tinggi. Ini saham gorengan di area 100 dan juga ini sempat tidur selama setahun lebih ya. Dia IPO-nya kan di bulan Desember 2019 sempat sampai 500 kemudian dibawa turun dan tidur dan baru bangun lagi. Ya lihatlah ke depannya bagaimana untuk Real selanjutnya. Apakah dia akan kembali uptrend karena ini dia kondisinya mulai uptrend. Untuk mengkonfirmasi lanjut naik lebih tinggi ya 120. Kalau mau trading di Real nih ya yang penting disiplin cut loss. Jangan sampai ini dibawa naik terus dia turun terus nggak pakai cut loss berharap naik. Seperti histori sebelumnya dia turun sampai kembali tidur. Jadi tetap perlu hati-hati. Harus disiplin cut loss apalagi ini saham lapis 3. Jadi seperti itu. Kalau mau trading cepat juga ya ini menarik. Tapi mainnya harus cepat ya, scalping.
Jadi seperti itu untuk real. Langsung saja ke saham ketiga, ada MLPL yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 1,73% ke harga 468. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MLPL sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL cukup menarik. Sayangnya MLPL nggak mampu naik ke atas 480. Ya, dia sempat berapa kali uji 480, namun kemudian dibawa turun atau tutupnya di bawah. Dan untuk Senin besok dan minggu depan masih berpeluang MLPL kembali uji resisten 480. Kalau mau bagus ya MLPL harus tutup di atas 480. Jadi seperti itu untuk MLPL. Kalau dilihat indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat, dan ini dia membentuk candle ya bisa dibilang doji, bisa juga dibilang spinning top. Jadi ya harusnya ada peluang lanjut. Kalau mau coba spekulasi buy ya sesuaikan ya. Kalau saya ya belum, mending saya belinya nunggu dia breakout. Tapi resikonya beli buy on breakout itu ya cut loss kalau ternyata gagal breakout. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham keempat, ada CCSI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 13,63% ke harga 500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, CCSI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CCSI baru aja breakout ya. Hari Jumat kemarin cukup bagus. Dia breakout dengan volume besar dan juga tutupnya di harga tertingginya. Jadi menarik untuk CCSI. Minggu ini tetap ada peluang ke resisten selanjutnya 520 nih ya. Bahkan kalau itu mampu di breakout ya bisa all time high di 600. Jadi cukup menarik nih untuk diperhatikan CCSI. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang udah lumayan jauh dari support. Kalau mau coba spekulasi buy ya 50-50 antara ke 480 itu 20 poin, naiknya juga 20 poin. Jadi 4% risk rewardnya. Ya, cut loss-nya 5%, TP-nya bahkan 4% aja nih. Kalau dikasih koreksi dulu hari Senin misalnya dia turun ya bagus, misalnya ke 480 atau 490 ya spekulasi buy aja, dan cut loss kalau turun dari 480. Jadi seperti itu untuk CCSI. Menarik diperhatikan juga minggu depan. Kalau yang sudah punya ya tetap hot aja, apalagi beli di 440. Selama CCSI ini berada di atas 480 dan gak tutup di bawahnya, bisa masih di hot. Kalau ada yang beli di harga pucuk hari Jumat atau ada pas beli breakout di 480 485, tetap hot aja. Yang penting kalau Bapak Ibu mau ikut naik ya jaga di 520 nih. Kalau dia gagal breakout 520 mending profit taking dulu. Misalnya hari Senin dia malah breakout dan tutup di atas 520 ya bisa di hot. Tapi kalau di hari Selasanya dia kembali turun dan membuat candle merah di bawah 520, sebaiknya di TP dulu. Bisa aja dia turun lagi ke 480. Seperti itu untuk CCSI. Langsung saja ke saham kelima, ada ACES yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 1% ke harga 1380, dan terlihat juga ya bid offernya kembali tipis. Kalau dilihat dari asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ACES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ACES kembali kurang menarik karena dia sudah kembali downtrend, karena dia turun dari area base-nya dan turun dari support bisa dikatakan kuat 1400. Nah, ini kan dia membuat candle doji. Jadi dengan kondisi seperti ini, MACD-nya juga mengarah ke bawah. Ya ada peluang dia menutup gap-nya di 1360. Tapi kalau dia hari Senin mampu langsung kembali ke atas 1400, itu peluang bagus kalau mau coba spekulasi buy. Untuk ACES ini buy on breakout, tapi lihat juga dihitung karena bid offernya ini tipis. 2 minggu yang lalu juga saya ada beli di daerah 1350, 1360. Sudah profit taking saat dia membentuk candle bearish engulfing ini ya. Ternyata besoknya dia naik, ya udah nggak peduli. Yang penting saya sudah profit taking dulu. Jaga-jaga. Kan ini candle
tanggal 16 kan nggak ada yang tahu kalau saat dia membuat candle bearish engulfing ini, ya analisa saya kemungkinan masih bisa turun. Ternyata dia rebound, ya udah, nggak ada penyesalan. Namanya trading itu yang penting profit, jangan menyesal kalau sudah profit taking. Dan juga kalau cut loss, kalau dia balik ternyata mantul, ya udah biarin. Pokoknya jangan ada pengharapan, jangan ada penyesalan di trading saham. Kalau enggak, psikologis selalu terganggu. Kedepannya juga kalau saat mengambil keputusan pasti bimbang, bingung. Dijual nanti takut naik, tapi nggak dijual takutnya turun. Biasanya seperti itu. Kalau sudah disiplin ya disiplin, nggak usah peduli. Habis dijual naik atau turun ya udah biarin. Di seperti itu ya. Waktu itu juga saya ada lagi ambil waktu di candle tanggal 20 Agustus nih, saya coba buy di harga penutupan. Ternyata dia naik ya, tapi karena naiknya ini cuman tipis, nggak saya profit taking, jadi ternyata dia turun dan merah ini saya akhirnya cut loss lagi ya. Jadi ya namanya trading seperti itu, dan benar aja setelah saya cut loss dia turun lebih dalam kan. Jadi ini saya akan incar lagi, tapi nunggu dia kembali ke atas 1400. Kalau hari Senin dia kembali ke 1400, saya spekulasi buy lagi. Nggak peduli, target saya 1500. Dan cut loss saya ya kalau tutup di bawah 1400 ya cut loss paling 2-3% aja cut lossnya ini. Nih misalnya beli di 1420, nggak, cut lossnya cuma 3% dan profitnya sekitar 6%. Jadi risk rewardnya 1:2. Itu strategi saya ya. Nggak harus sama, mau dimodifikasi juga silahkan. Jadi seperti itu. Untuk Asus saya juga masih watchlist, lihat mampu nggak naik dia minggu ini. Langsung saja ke saham ke-6, ada LPPF yang di hari Jumat naik cukup tinggi 3,21% ke harga 2.570. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF diakumulasi oleh broker asing ya, ada BK, AK, MG, dan nilai akumulasinya di tanggal 27 itu di harga atas nih, di 2.600 MG. Ya bisa dibilang masih sangkut juga nih, apalagi BK AK ya di 2.700 2.670. Jadi cukup tinggi harga price-nya nih. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya ini menarik. Kalau saya lihat ada peluang kalau market mendukung, potensi lanjut. Kalau mau coba spekulasi buy, ya lihat hari Senin kalau dikasih koreksi di bawah 2.550, coba aja spekulasi buy. Tinggal cut loss aja nih 2.550, ya 2.530-40. Cut lossnya cukup dalam ya, 5%. Atau cut loss saja tipis. Kalau dia tutup di bawah 2.500 ya udah cut loss, nggak usah mikir. Nanti buyback di bawah kalau memang mau ambil lagi. Dan target profitnya itu akan uji lagi 2.700 atau yang harga tertingginya hari Jumat. Harga tertinggi hari Jumat tuh 2.880. Kan lumayan 13%. Risk rewardnya juga menarik nih. Cut loss saja tipis. Karena kalau sekali lagi LPPF ini breakout dengan volume, ini ada potensi untuk dia rally. Karena ini kan terindikasi membentuk rounding bottom. Jadi target kenaikannya itu kalau teorinya ya seperti ini. Bisa sampai 3.500, 3.600. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya pas itu juga ada necklet. Jadi ada peluang ke sana untuk LPPF. Tapi kuncinya harus breakout dulu 3.000. Jadi untuk tren jangka pendeknya, semoga ya market mendukung. Target jangka pendeknya seminggu ke depan, kalau market rebound, itu peluang LPPF 3.000 dulu. Jadi cukup menarik, yang penting dia breakout. Seperti itu untuk LPPF. Silahkan dipantau dan dianalisa kembali apakah cocok dengan analisa Bapak Ibu. Kalau cocok ya bisa coba aja spekulasi buy. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MPPA yang di hari Jumat ditutup naik 11,11% ke harga 900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA malah yang naik cukup tinggi di sesi akhir. Sedangkan LPPF ditarik turun, MLPL juga ditarik turun. Jadi bagaimana analisa MPPA? Harusnya masih bisa lanjut karena MPPA itu barusan breakout area resisten atau ya tutupnya pas di resisten 900. Jadi seminggu ke depan tuh masih ada peluang MPPA lanjut sampai 1000. Jadi masih bisa potensi upside 10%. Tinggal kalau Bapak Ibu mau beli buy on breakout, ya beli di harga 900, cut loss kalau dia turun ke 860 atau 870. Cut loss saja kalau dia tutup, berarti false break
breakout. Nah, kalau dia besoknya breakout lagi, beli lagi di atas, udah gitu aja. Kenapa nggak tahan aja? Ya kalau Bapak Ibu tahan itu bisa aja dibawa turun lebih dalam. Saya lebih suka itu cut loss dulu, nanti beli di bawah atau nunggu besok dia kalau dia kembali ke atas saya belinya di atas. Jadi nggak masalah. Cut loss tipis nanti kalau dia kembali ke atas misalnya ya, cut loss 3%. Ternyata dia rebound, saya beli lagi di atas. Kalau dia ke 1000, profit 8%. Uang aman karena floating loss terjaga, karena cut loss walaupun memang profitnya lebih kecil. Nah, resikonya kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss, misalnya dia dibawa ke bawah turun lebih dalam, Bapak Ibu floating loss sekitar 11%. Nah, yang pakai cut loss misalnya di 870 cut loss itu kerugian cuma 3%. Kalau dia ke bawah tinggal buyback di bawah, kalau balik ke atas sudah profit. Yang Bapak Ibu nggak pakai cut loss, balik ke atas cuma BP. Nah, kan beda cerita. Tadi cut loss 3%, ini kembali profit 11%. Jadi anggap aja potong 3 sama 2 kali fee 1%, 4%. Jadi profit sekitar 5-6%. Menarik kan? Pakai cut loss itu lebih bagus kalau saya, tapi ya tergantung masing-masing yang mana tahan. Biasanya orang nggak rela jual rugi, padahal jual rugi itu menyelamatkan aset dan bisa memberikan untung lebih besar. Itu skenario-nya aja ya. Jadi seperti itu ya. Yang pakai cut loss kalau dia ternyata rebound, profitnya lebih kecil. Tapi profitnya lebih kecil, tapi kan profit juga. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu aja untuk MPPA. Semoga penjelasan saya tentang cut loss dan nggak pakai cut loss tadi dipahami. Kalau nggak paham bisa tulis di komen, saya jelaskan lagi. Dan terima kasih yang sudah menonton. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyebutan harga ataupun yang lainnya. Mohon dimaklumi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.